Такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Pada Senin 5 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengesahkan perluasan undang-undang anti-LGBT. Perluasan ini mencakup pada bagian pelarangan terhadap propaganda yang menargetkan anak-anak kini berlaku untuk segala usia. Selain itu, setiap peristiwa atau tindakan yang dianggap sebagai upaya untuk mempromosikan homoseksualitas dapat dikenakan denda yang berat sampai 400.000 rubel atau sekitar 100 juta untuk perorangan, dan 5 juta rubel atau sekitar 1,2 miliar untuk lembaga badan hukum. К представителям ЛГБТ-сообщества. Реально, спокойно, абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, да, а потом решить, кто он такой. 6 или 5 полов напридумывали. Трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Ya, saya sangat terkesan dengan keputusan Vladimir Putin untuk membuat satu undang-undang tentang bagaimana sikap negara itu terhadap praktek LGBT. Sebelumnya saya minta maaf ya, saya membuat video ini tidak bermaksud untuk punishment, untuk menghakimi pihak-pihak tertentu, untuk menimpakan kesalahan, juga bukan untuk meluruskan apa-apa karena saya tidak di posisi untuk meluruskan sesuatu ya. Saya adalah seorang praktisi seorang konselor yang telah membantu banyak orang dengan berbagai keadaan dan situasi, dan video saya ini sebetulnya adalah bermaksud untuk membagi pengalaman saya bagaimana menolong orang-orang dengan tujuan supaya semakin banyak orang tertolong ya. Nah, yang pertama adalah buku rujukannya adalah ini ya. Ini judulnya adalah Biblico-Medic Perspective on LGBT, A Biblical and Medical Review of Sex, Gender, and Sexuality, yang ditulis oleh Andik Wijaya, MDM Rep Med ya. Jadi kalian bisa mencari buku ini, bagus sekali. Nah, yang pertama, kadang-kadang secara umum orang mengira bahwa mereka yang memiliki same sex attraction adalah hal itu terjadi karena faktor gen. Nah, seorang peneliti bernama Dan Hammer mempublikasikan pendapatnya atau penelitiannya bahwa ditemukan gen gay pada orang-orang yang memiliki same sex attraction, ketertarikan seks sesama jenis gitu ya. Namun kemudian seorang peneliti lain namanya Mastansky dan juga melibatkan Dan Hammer. Jadi Hammer ikut dalam penelitian itu dengan memakai sampel yang lebih besar, penelitian lebih mendalam, dan hasilnya Hammer yang tadinya mempublikasikan tentang gen gay menyatakan bahwa tidak terdapat gen gay di dalam mereka yang memiliki same sex attraction. Kemudian ada juga yang berpendapat yang mempublikasikan seorang peneliti namanya Simon Levy yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki kecenderungan seks sesama jenis itu dipengaruhi oleh neurologic factor. Namun seorang peneliti lain bernama William M. Bain, beliau membuat penelitian juga lebih luas dengan sampel lebih banyak dan membuktikan bahwa same sex attraction tidak disebabkan karena neurologic factor. Banyak peneliti juga yang mengatakan bahwa mereka atau
komunitas teman-teman yang memiliki seks sejenis ini adalah dipengaruhi dengan hormon tertentu, endocrine factor, yang mereka mengatakan bahwa janin yang kemudian bertumbuh menjadi orang yang memiliki kecenderungan seksual yang sama, sejenis itu disebabkan karena paparan hormon tertentu saat janin itu masih ada dalam kandungan. Namun itu juga sudah dibuktikan bahwa itu tidak benar. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya apa? Nah, di dalam buku ini saya temukan bahwa pembuktian secara sains itu berjalan lurus bersama dengan pembuktian secara alkitabiah. Kita dapat melihatnya dari dimensi psikologis. Nah, para ahli menemukan secara saintis bahwa mereka, kelompok orang yang memiliki kecenderungan seksual same sex attraction adalah mereka yang secara umum ketika di masa kecil mengalami gangguan psikologis, yaitu pada masa kanak-kanak mereka pernah mengalami kekerasan secara fisik maupun secara psikis, memiliki kecenderungan yang sangat besar. Dan menurut pengalaman saya, karena saya juga konselor dan menangani masalah-masalah yang semacam itu, secara umum, kalau saya tidak mengatakan semua case tentang penyimpangan seksual itu berawal dari pengalaman traumatis di masa kecil, yaitu kekerasan secara fisik maupun secara kejiwaan. Itu dimensi psikologis. Dimensi yang lain adalah dimensi sosial. Maksudnya adalah bahwa orang-orang, kita, semua manusia, kita secara umum itu mempelajari perilaku kita. Itu adalah hasil dari meniru, ya, meniru orang-orang yang berada, yang memiliki lingkaran pengaruh terhadap kita, apakah orang tua, teman sebaya, dan sosial media. Karena banyak dari mereka yang memiliki same sex attraction ini, mereka banyak yang mengakui cuman coba-coba, ya, diajak teman, kemudian mencoba, penasaran, dan ketika terjun di dalamnya tidak bisa keluar. Nah, saya ingin katakan bahwa perilaku ini menular dan penularannya sangat cepat, ya. Bahkan saya mengatakan lebih cepat daripada COVID-19, ya, itu pendapat saya pribadi, subjektif, ya. Karena apa? Karena ketika seseorang, misalkan seorang pria lahir normal, kecenderungannya normal, tetapi ketika dia mengalami suatu bentuk pelecehan seksual oleh seseorang yang katakan sesama jenis, maka dengan segera itu akan menjadi trauma dan dia akan mengulang. Dia akan kemudian mengalami penyimpangan. Demikian juga bagi yang lesbian. Nah, dari dimensi spiritual, kita melihat itu sama dengan sains, guys. Di dalam Roma pasal 1 ayat 23 sampai 27, itu adalah bagian ayat yang panjang dan kalian bisa membacanya. Ketika firman Tuhan, Rasul Paulus berbicara tentang penyimpangan dalam hal penyembahan kepada idol. Kemudian dikatakan bahwa maka Tuhan menyerahkan pikiran mereka dan mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Mereka bernyala-nyala dalam birahi kepada sesama jenisnya, bahkan dengan makhluk ciptaan yang lain, termasuk dengan binatang. Nah, saya menyampaikan semua ini karena rasa kasih dan prihatin bahwa saya sebagai praktisi dan sebagai seorang rohaniwan tidak membenci kaum yang memiliki same sex attraction.
tidak menolak, tidak membenci, tidak mengucilkan, tetapi kami mengasihi mereka. Kami mengasihi kalian, kami menerima kalian. Dan saya sebagai praktisi mengatakan dengan pasti bahwa kalian bisa disembuhkan. Karena Tuhan yang membangkitkan orang mati sanggup menyembuhkan segala keadaan kalian. Saya sudah buktikan beberapa kasus yang saya tangani di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekali lagi, video saya ini bertujuan memberikan edukasi dan saya akan tinggalkan nomor telepon saya pribadi di konten ini. Dan jikalau ada di antara kalian yang benar-benar ingin sembuh, hubungi saya secara pribadi. Saya akan bantu kalian free of charge sampai kalian dipulihkan dan disembuhkan. Oke, sampai di sini dan Tuhan memberkati kita.